Pemirsa, Mahkamah Konstitusi akan memutuskan gugatan presidensial threshold 20% pada hari ini. Putusan tersebut akan dibacakan atas gugatan 6 pihak, selain pihak lain yang masih belum diputus dalam perkara yang sama. Langkah partai politik non-parlemen menggugat ambang batas pencalonan presiden atau presidensial threshold dari 20% menjadi 0% ditentukan pada hari ini dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Ius Constituendum, hukum haruslah bisa melihat ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan kami dari tim Sudarta dengan saya Puji Roy sebagai pembicara pertama dan closing statement. Kemudian Yogi Syaputra sebagai pembicara kedua dan standing posisi pro. Sementara Ibnu Khairuddin sebagai pembicara ketiga dan standing posisi kontra. Dewan Juri yang terhormat, berkaitan dengan mosi perdebatan kali ini, yakni penetapan presidensial threshold pada pemilu 2024. Adapun definisi serta isu yang melatar belakangi lahirnya mosi perdebatan kali ini, yang diawali dari seiring dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang di dalamnya memuat adanya presidensial threshold yang merupakan ambang batas perolehan kursi dan minimal kursi partai politik ataupun gabungan dari partai politik dalam pemilihan umum legislatif agar dapat menunjukkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Yakni pada pasal 222 disebutkan bahwa pasangan calon diusulkan oleh partai politik ataupun gabungan dari partai politik yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR ataupun 25% dari suara sah nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya. Dewan Juri yang amat bijaksana, berdirinya saya pada posisi netral terkait mosi perdebatan kali ini bahwa sejatinya presidensial threshold ini sangat penting diterapkan di Indonesia. Hal ini didasarkan dengan sistem multipartai yang dianut Indonesia. Kita bisa membayangkan apabila tidak ada ketentuan mengenai ambang batas pemilu, maka akan banyak sekali partai politik yang mengusulkan paslon capres-cawapres yang nantinya capres-cawapres yang terpilih akan memiliki presentase suara yang kecil di parlemen, sehingga melemahkan proses penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan secara eksekutif dalam hal penentuan kebijakan. Sehingga hal tersebut merupakan salah satu urgensi mengapa presidensial threshold harus dilaksanakan, karena merupakan suatu bentuk efisiensi dan penyederhanaan. Akan tetapi Dewan Juri yang amat bijaksana, di sisi lain kita perlu memperhatikan adanya dampak aktual penerapan presidensial threshold pada pemilu 2024 ini terhadap hak warga negara. Karena dengan presidensial threshold tidak diterapkan di dalam pemilu 2024, maka hal ini akan memunculkan pemimpin baru, bibit-bibit baru yang lebih inovatif dan memiliki warna kepemimpinan baru yang tentunya akan berdampak positif dalam iklim demokrasi di Indonesia. Pun Dewan Juri yang terhormat, terlepas diterapkan ataupun tidak diterapkan presidensial threshold pada pemilu serentak 2024, yang terpenting adalah bagaimana kita dapat melakukan pemilu yang demokratis sesuai dengan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 serta cita-cita luhur Pancasila sebagai dasar negara, yakni pada sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pun hal ini sejalan dengan konsep negara hukum yang digagas oleh John Rawls dalam teorinya etis institusi, yaitu salah satu parameter mewujudkan kehidupan negara hukum yang harmonis bisa dilihat dari penyelenggaraan pemilunya yang dilakukan oleh struktural lembaga dengan arif dan bijaksana. Selanjutnya, mengenai konstruksi argumentasi pro dan juga kontra akan disambung oleh pembicara kedua dan ketiga kami. Gustav Rabruh dalam karyanya yang berjudul Legal Policy mengemukakan bahwasannya kekuasaan rakyat berarti kekuasaan partai. Siapa yang menentang keberadaan partai berarti menentang demokrasi. Korelasi dalam mosi perdebatan kita pada hari ini yaitu penerapan presidensial threshold pada pemilu serentak 2024. Untuk itulah Dewan Juri, saya akan membuktikan bahwa kebijakan tersebut merupakan kebijakan yang responsif guna mewujudkan pemilu yang berintegritas sesuai dengan asas demokrasi dalam pasal 6A ayat 3 Undang-Undang Dasar tahun 1945, yang dimana hasil amandemen pun menyebutkan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang mendapatkan suara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi, yang dimana tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi presiden dan wakil presiden. Secara mutatis mutandis, logika ambang batas sebagai langkah dalam merangka dan konsep kebijakan dalam pemilu tahun 2024, yang nantinya sebagai konsekuensi logisnya Indonesia menggunakan sistem multipartai yang dimana dalam sistem presidensial dijalankan. Setidaknya salah satu faktor penting mengapa sistem multipartai
yang sulit dihindari dipilihnya desain sistem pemilihan proporsional dalam beberapa sejarah pemilihan umum yang disebut sebagai faktor penopang. Dari hasil konotasi tersebutlah Dewan Juri bisa ditarik benang merah bahwa argumentasi besar saya, yakni presidential threshold pada pemilu tahun 2024 sebagai penyokong dalam mendukung iklim demokrasi di Indonesia. Hal ini pun saya akan membuktikan dalam dua ranah politik hukum. Yang pertama secara ius constitutum. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yang dimana terdapat bab 6 mengenai tentang pengusulan bakal calon presiden dan wakil presiden dan penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden dan pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten. Khususnya pada pasal 221, calon presiden dan wakil presiden diusulkan dalam partai politik. Jika kita menganalisis secara seksama, secara normatif, Mahkamah Konstitusi sebagai the guardian of constitution atau the protect of constitution menilai dalam kedudukannya putusannya bahwa nomor 3 PUU garing V11 tahun 2009 yang dimana merupakan kebijakan yang lebih demokratis karena tidak mengancam eksistensi partai politik di dalam mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Pun presiden threshold dianggap tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 karena pun tidak menegasikan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat yang dimana serta tidak bersifat diskriminatif karena pun berlaku untuk semua partai politik. Sedangkan menurut putusan Mahkamah Konstitusi nomor 14 garing PUU garing X1 tahun 2013 ketentuan mengenai presidential threshold yang dimana merupakan kebijakan hukum yang terbuka atau disebut dengan open legal policy. Dari pembentuk undang-undang itulah istilah kebijakan hukum terbuka dapat dimaknai sebagai suatu kebebasan bagi pembentuk undang-undang untuk mengambil kebijakan hukum. Presiden threshold inilah yang dimana merupakan kebijakan hukum terbuka yang dimana disebut sebagai open legalcy tersebut yang dimana kewenangan diberikan secara bebas kepada pembuat undang-undang, dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, untuk menentukan terkait dengan pengaturan presidential threshold itu sendiri. Sehingga dalam hal ini pembuktian mengenai jaminan ketika kita menerapkan presidential threshold di pemilu serentak pada tahun 2024 nantinya yang akan saya bagi dalam dua jaminan secara kualitatif dan secara kuantitatif. Secara kualitatif, kebijakan presiden threshold dapat menyebabkan presidential threshold tidak sepenuhnya sebagai langkah yang paling tepat bila dianggap sebagai penguat dari sistem presidensial Indonesia. Sebab presidential threshold membawa sebuah pemenuhan hak warga negara dalam menentukan nasib dalam bernegara yang meliputi hak untuk dipilih maupun memilih dalam mencalonkan seseorang untuk menaiki calon presiden dan wakil presiden itu sendiri. Yang dimana yang kedua secara kuantitatif, indikator yang dapat dijadikan tolak ukur tentang keinginan masyarakat terkait dengan presidential threshold. Hal ini saya mengukur keinginan masyarakat melalui satu indikator yaitu dampak. Dampak adanya pengaturan ataupun penerapan presidential threshold dalam Undang-Undang Nomor 17 tentang Pemilihan Umum setidaknya dapat dijadikan salah satu tolak ukur keinginan masyarakat terkait dengan presidential threshold. Apabila presiden threshold tidak mempunyai dampak negatif atau dampak yang merugikan bagi semua masyarakat, maka presidential threshold sesuai dengan keinginan masyarakat. Adapun Dewan Juri, jika presidential threshold merugikan masyarakat, tentu hal tersebut tidak sesuai dengan keinginan masyarakat. Walaupun yang dirugikan sebagian. Selaras dengan hal ini pun, menurut Profesor Mahfud MD, bahwa presiden threshold merupakan kebijakan yang penopang pemilu serentak karena tidak bertentangan dengan konstitusi sebagai guru norm tertinggi negara. Untuk itulah Dewan Juri yang terhormat, saya selaku pembicara kedua sangatlah setuju jika penerapan presiden threshold berlaku di Indonesia pada pemilu serentak pada tahun 2024. Untuk itulah saya tutup dengan mengutip Adugium Bonum Comitatus Columna Magna Est Prastatum in Communitatis Generalibus, yang artinya kesejahteraan masyarakat merupakan pilar yang penting khususnya dalam pemilihan umum. Sekian dan terima kasih. Bongkar pasang jabatan negara dari level kementerian hingga level pemerintah daerah pun dinilai menjadi salah satu anomali dalam menghadirkan transformasi pemerintahan yang baik yang lebih berpihak terhadap kepentingan publik. Anomali tersebut adalah bagian atas dampak kebijakan presidential threshold. Dewan Juri yang terhormat serta seluruh insan yuris yang budiman. Sebagai pembicara ketiga di sini saya akan memberikan standing position kontra atas mosi perdebatan kali ini. Bahwasanya argumen besar saya adalah dampak aktual penerapan presidential threshold pada pemilu serentak 2024 terhadap hak warga negara. Pada dasarnya, terdapat dua alasan utama tidak relevannya kebijakan presidential threshold jika dilaksanakan dalam rezim pemilu serentak. Pertama, hasil pemilu 5 tahun sebelumnya yang dijadikan dasar untuk mencalonkan presiden. Jika melihat para praktik pemilu 2019, maka acuan perolehan suara sebesar 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional pemilu DPR adalah hasil pemilu legislatif tahun 2014. Tentu praktik ini menjadi tidak relevan
Karena hasil pemilu 2014 didapat dari total pemilih dan kondisi soal politik yang berbeda pada tahun 2019, di mana pemilu 2019 pun dengan pencalonan presiden pada pemilu 2024 tidak relevan. Tentu ini tidak sesuai dengan prinsip one person, one vote, and one value dari pemilu. Yang kedua, hasil pemilu sebelumnya yang dijadikan dasar pencalonan pada pemilu berikutnya juga menimbulkan kerugian bagi partai politik baru peserta pemilu, di mana pada pemilu 2019 tercatat terdapat 4 partai politik baru yang mengikuti kontestasi, yakni Partai Garuda, Berkarya, Solidaritas Indonesia, dan Partai Persatuan Indonesia atau Perindo. Artinya, 4 partai tersebut akan kehilangan hak dan turut serta dalam mengusung calon presiden dan wakil presiden karena belum memiliki suara pada pemilu 2024 sesuai dengan presidential threshold. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip keadilan dalam pemilu atau electoral justice, di mana lebih jauh dalam konteks negara demokrasi, penerapan presidential threshold bukanlah suatu hal yang wajar sebagai salah satu prasyarat dalam pencalonan presiden dan wakil presiden. Mengutip pendapat dari Jim Mark Penn dalam bukunya yang berjudul Democratic in Development Politics and Reform in Latin America, di mana memiliki sebuah pemaknaan bahwasanya presidential threshold sebagai syarat keterpilihan seorang calon wakil presiden. Di mana jika saya mengajak Dewan Juri serta insan juri untuk sedikit kita traveling ke Brazil, contohnya untuk menjadi seorang presiden, maka seorang calon presiden harus berhasil memperoleh suara sebesar 50% plus. Hal tersebut di sana tidak menggunakan sistem presidential threshold. Jika dikontekstualikan dengan pengaturan di Indonesia saat ini, maka pada pasal 6A ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia bahwa mengatur untuk dilantik menjadi seorang presiden, seorang kandidat harus mendapatkan suara 50% dari jumlah suara dalam pemilu, sedikitnya 20% di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia. Pun, di dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 14/PU strip 11/2013 sendiri berisi tentang pelaksanaan pemilu yang dilakukan setelah pemilihan legislatif adalah inkonstitusional. Dengan istilah lain, mulai diperlakukannya pemilu serentak. Putusan ini berarti menandakan tidak memungkinkannya implementasi atau penerapan daripada presidential threshold. Karena apa? Perolehan suara pemilu legislatif belum diketahui hasilnya lebih dahulu. Sebab terdapat 4 implikasi yang ditimbulkan dari presidential threshold. Yang pertama, bagaimana pemilihan presiden hanya akan memunculkan 2 pasangan calon head to head, meskipun di atas kertas didalilkan bisa memunculkan 3 hingga 4 pasangan calon, tapi tidak begitu dalam praktiknya. Yang kedua, presidential threshold menghambat putra-putri terbaik bangsa yang hendak maju di pilpres tanpa naungan partai politik. Karena sejatinya negeri ini tidak kekurangan calon pemimpin kompeten, tetapi kemunculan digembos aturan main yang sekaligus mengurangi pilihan rakyat untuk menemukan pemimpin terbaiknya. Semakin sedikit kandidat yang bertarung akan semakin mengecilkan peluang memunculkan pemimpin terbaik. Yang ketiga, presidential threshold berpotensi memunculkan kesadaran dan partisipasi politik rakyat. Pembatasan calon berarti membatasi saluran politik pemilihnya juga. Yang keempat, tidak berdayanya partai kecil di hadapan partai besar mengenai pasangan calon yang akan diusung bersama, padahal partai politik seharusnya adalah partai politik didirikan untuk mengusung kadernya agar bisa tampil menjadi pemimpin nasional. Dalam hal untuk itulah Dewan Juri Terhormat dalam hal memberikan perlindungan hukum atas hak warga negara untuk ikut serta dalam kontestasi pemilu serentak 2024 dan pemiluan iklim demokrasi yang baik, maka sekali lagi saya menolak tegas penerapan presidential threshold pada pemilu 2024. Penolakan saya tersebut menghadirkan solusi solutif. Yang pertama, membuat sebuah konsep grand design dalam presidential threshold di mana ambang batas 20% dikurangi sesuai dengan kebutuhan. Tetapi urgent yang perlu diatur adalah perihal konsep penjaringan untuk mengukur dan menguji kapasitas dan kapabilitas capres dan cawapres yang diusung parpol tersebut. Yang kedua, Mahkamah Konstitusi sebagai the guardian of constitution perlu untuk meninjau kembali dan atau mempertimbangkan permohonan pengujian pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Untuk itulah Dewan Juri Terhormat, atas segala bentuk argumentasi serta gagasan solutif yang telah saya katakan, saya sekali lagi secara tegas menolak hadirnya mosi perdebatan kali ini, dan saya sangat optimis akan mosi perdebatan kali ini. Sekian dan terima kasih. Dewan Juri yang terhormat, tibalah kita pada penghujung perdebatan kali ini, yang mana untuk menjawab segala bentuk problema yang ada terkait pro ataupun kontra penerapan presidensial threshold pada pemilu serentak 2024. Maka dari itu, kami menghadirkan solusi ataupun proposal gagasan secara general sebagai konklusi perdebatan. Yang pertama, secara kualitatif, kebijakan presidensial threshold dapat menyebabkan presidensial threshold ini tidak berjalan sepenuhnya sebagai langkah yang tepat bila dianggap sebagai penguatan dari sistem presidensial di Indonesia. Kemudian yang kedua, secara kuantitatif, indikator yang dapat dijadikan tolak ukur tentang keinginan masyarakat. Terkait dengan presidensial threshold, kami akan mengukur keinginan masyarakat melalui suatu indikator yaitu dampak. Dampak adanya pengaturan atau penerapan presidensial threshold dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum setidaknya dapat dijadikan salah satu tolak ukur keinginan untuk
masyarakat tercapai dengan adanya presidensial threshold ini. Kemudian yang ketiga, membentuk suatu konsep grand design dalam presidensial threshold di mana ambang batas 20% dikurangi sesuai dengan kebutuhan, tetapi urgent diatur dalam perihal konsep penjaringan untuk mengukur dan menguji kapasitas serta kapabilitas capres serta cawapres yang diusung masing-masing parpol tersebut. Kemudian yang terakhir, Mahkamah Konstitusi sebagai the guardian of constitutional perlu untuk meninjau kembali dan atau mempertimbangkan permohonan pengujian pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Berdasarkan itulah Dewan Juri yang terhormat, segala bentuk argumentum a contrario mampu kami jabarkan secara jelas dan komprehensif manakala kami mampu menjawab dan menggagas terkait mosi perdebatan kali ini, yakni penerapan presidensial threshold pada pemilu serentak 2024. Mengingat gagasan kami telah kami pertanggungjawabkan secara akademik, baik dalam landasan filosofis, yuridis, hingga sosiologis. Cukup sekian dan terima kasih.